Maka dari prinsip ini ya, kayak sholat Jumat itu. Di sholat Jumat itu dikatakan kalau waktunya sholat tinggalkan barang dagangan menghadap Tuhan. Artinya bukan berarti ayat itu hanya untuk berdagang. Kalau Anda kembali ke Quran, semua sesuai Quran, ayat dulu al-surat Jumat, tinggalkan barang daganganmu, tinggalin Jumatan. Timbul pertanyaan, ya apa pekerja aku gak berdagang, aku petani. Yang kadang orang Jumatan, aku juga berdagang. Ayatnya barang dagangan, aku pertanian. Tidak bisa. Itu konsepnya adalah orang Islam harus menguasai ekonomi. Jangan ekonomi itu dikuasai orang lain atau non-muslim semua. Karena ada konsep di dalam Islam yang menunjukkan ibadah dengan harta. Kurbanlah, zakatlah, ya, hajilah. Jadi konsepnya adalah program panti nanti akan ketemu bahwa kita itu ibadah melalui perdagangan ataupun usaha. Di mana itu untuk mendukung. Nanti ada saya jelaskan sangat nanti ketemu sampai Kanjeng Nabi, bahkan nanti sampai Nabi Sulaiman di belakang. Nanti Nabi Sulaiman anaknya. Ini tujuannya perdagangan, pengusaha atau duit tujuannya untuk mendukung ibadah. Ini tujuannya juga mendukung ibadah atau agama. Tidak. Bukan juga lalu sebagian hartanya disedekahkan, itu beda. Itu ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati. Di sini jangan pernah mengikuti fatwa-fatwa yang mereka selalu mana dalilnya, mana Qurannya. Ya, sholat rukuk sujud itu boleh orang enggak. 5 waktu boleh orang enggak. Akhirnya keblinger. Ya. Keblinger. Kita pun ini adalah Al-Quran, kitab Anzalnahu ilaika mubarakal liyadabbar. Di mana kitab itu yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan. Jadi lafaz yaga baru adalah yaga baru ini kemudian huruf ta-nya diidghamkan pada huruf da sehingga jadilah yaga baru ayatihi atau ayat-ayat. Maksudnya supaya mereka itu memperhatikan mana-mana tetapi secara kembali Al-Quran tidak bisa diterjemah dengan tak. Al-Quran itu satu dengan satunya itu keterkaitan. Al-Quran itu didasarkan asal bunyi. Bahkan satu huruf pun di dalam Al-Quran itu mengandung makna. Maka tidak bisa translate bahasa. Karena ini sastra. Dan supaya mendapat pelajaran ulul albab bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi kita harus punya pikiran. Artinya dengan kita punya pikiran kita belajar. Dan belajar itu harus kepada ulama. Para ulama. Di dalam beberapa kitab itu tolong dicatat.
Bahkan banyak orang-orang yang dakwah. Tapi sesungguhnya ulamanya hanya satu dan tidak pernah dakwah. Kita nilai pernah tahu suatu saat nanti pakai dai itu yang mereka bukan ulama, tahu ulama itu, dan ulamanya itu hanya satu. Dan ulama warasatul anbiya itu ada tingkatan-tingkatan. Ya, jika umatan ulama itu tinggi, menghadiri acara dai itu, kemarin itu ada ya, acara apa itu yang lagi bareng gitu, di tahun universitas. Kemarin itu tahun universitas yang dimana di situ universitas itu mengeluarkan tafsir. Kemudian dari majelis itu mengerjakan istilah lainnya itu di bareng ya. Maka mendatangkan berita waktu dan mendatangkan terkenal. Dan ada ulama di tempat dan itu ngalim lama Quran. Maka ketika berdoa disampaikan karena undangan dari jauh orang aku ngalim diberi kehormatan untuk berdoa, bahkan di sebelahnya itu kiai ngalim alama atau wali ya. Itu doanya ya, moga-moga Gus disebut atau Pak Kiai disebut ya panjang umur, amin, selesai ya. Dengar dok, acara tutup. Kenapa? Karena ada beberapa tatanan. Jika itu kiai ngalim Quran beneran, ngalim Quran itu ada yang ketok, ada yang nggak ketok, sakit entah nggak ketok. Makanya kadang orang itu dipimpin doa hanya baca Fatihah. Kan tahu di masjid itu ada ngalim alam. Mari kita berdoa. Ayat mari Alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada undang-undang. Jika Anda itu berdoa diamini itu tadi, tak cowok. Oh iya. Dan kiai ngalim alamah Quran, wengkres dungo, wengkres dungo ya. Tak cowok umur. Dead. Jadi kemarin itu ada di YouTube, bukan di YouTube banyak omong. Bukan ada di YouTube. Ada, kurang jelas tapi ada. Beliau apa nanti tanya. Karena nggak boleh membulgarkan itu. Kemarin baru acaranya. Itu hebat. Dungannya mugi-mugi, semoga terus bla 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 sehat panjang umur, amin. Mana gak tuh? Sekarang ini dungo, karena roh itu jatah makan buah. Jadi ya bahwa supaya kamu itu menjadi orang yang berbeda. Mana gue bilang rumongso ngerti atau nggak ngerti, rumongso tak tatak uripmu dalam dakwah atau dungo ya, atau rumongso sebelahmu anak wong alim gue anggap sebagai kan dungo tak kandani cari dungo yang ini masalah kita ini amin ya, atau itu tadi dunga nih sing kiai alim alamah tok. Kenapa? Kalau kita dunga nih orang alim alamah, maka lu meber kepada semua yang amin. Jadi ini berpikir Tuhan itu begitu. Tuhan itu begitu. Ya. Maka dengan kondisi seperti itu, kita ditambahkan dan belajarlah kepada ulama yang benar-benar ulama, bukan ulama yang pakai pikir, pakai akal. Wabnal
li Dawuda Sulaiman. Ini ada ini jangan. Dan kami karuniakan kepada Daud dan Sulaiman. Dawuda wa Sulaiman. Di Dawuda wa Sulaiman. Ni'mal abdu. Dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awab. Sesungguhnya dia amat taat. Nguridu alaihi bil ma'si. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya di waktu sore. Astagfirullahaladzim. Kuda-kuda yang tenang di waktu berdiri. Al-jihad dan cepat pada waktu berlari. Ini ahbab. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai jubal khairi, bersenang-senang terhadap barang yang baik. Sang dikeri Robbi, hingga aku lupa untuk berpikir kepada Tuhan. Kata tawar, hingga tertutuplah dihijabi dari pandangan mata. Jadi Nabi Sulaiman itu mempunyai kuda, jumlahnya 20.000. Dan kalau lari kayak terbang, sehingga ada mubasir menerjemai kudanya itu bisa terbang atau punya saja. Ini nggak penting punya atau nggak jadi punya. Pokoknya Nabi Sulaiman duwe jaran jumlahnya 20.000. Tidak ada 20.000 ya. Semua wapi-api manut-manut, seneng nih kabeh. Larine kenceng lek mandek wapi. Jadi jarane kan meneng Mas. Pas ditaleni no kok urung kon ngalih gak ngalih. Ngomongi ranjaran ngene ya. Aja ngalih sarung aku moro. Ya di situ aja enggak ngalih jarane. Lek melayu itu kok makhluk. Mane terus dua jarane kuda cinta. Jaran berani ya. Paling topat. Nah waktu itu sedang ngopeni jaran dan itu tujuannya untuk sabilillah. Jadi jaran itu Nabi Sulaiman seneng kuda itu untuk perang, bukan untuk kesenangan. Dia diramu dengan baik sampai waktu ngasar entek. Lali gak zikir selawai itu, lali gak sholat. Terlena oleh kuda-kuda itu. Maka ruduha alaiya, Nabi SAW berkata, bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Otofiko masa, lalu ia membabat kuda-kuda itu atau menyembelih bisu pada kaki-kakinya. Anak dan pada lehernya. Jadi karena semua karo bodoh ini. Pada tujuan Nabi Sulaiman itu nggih dakwah ya, nggih perang, nggih jihad. Sampai lali karo anu gak sholat asar. Waktu asar entek. Betul Nabi Sulaiman. Gara-gara jaran itu aku lali karo Gusti Allah. Ini gorene 20.000 jaran itu. Beleh kabeh. Ya. Maka 20.000 ekor. 20.000 ekor. Beleh kabeh. Ya. Warani. Bahkan waktu aku Sulaiman aku duwe itu. Beberapa relief yang menggambarkan itu ya. Yang kemarin 2014 ada terus itu. Saya punya keyakinan itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Itu keyakinanku, gue melok oleh orang.
Gitu. Dan di situ ada petingginya. Oke, tak ceritani saya di tak tegang. Jadi pada waktu itu saya punya keyakinan satu saat prasasti ditemukan. Itu namanya adalah di Kotelot, Bumi Sam, Sam itu bumi ini. Bumi Sam, bara, udara. Jadi bumi Sam itu artinya bumi wilayah Sam. Sam itu dan istilah putune Nabi Adam. Jadi bumi wilayah Nabi Sam, nah, bukan bumi wilayah Sam, bukan Nabi ini. Jadi Nabi Sam gitu Pak. Bukan murah kira. Bara itu yang dikuasai atau munajat atau apa ya, yang meluas atau seluas. Bangun ini. Buddha itu artinya hidup di bawah sadar. Jadi Buddha itu hidup di bawah sadar atau kesadaran bawah. Mana orang menerima meditasi. Ini sangat sekerta ya, kesadaran sekerta. Pra itu kesadaran tinggi. Maka itulah buminya Sam yang dalam wilayah untuk membias atau wilayah dalam kekuasaannya, dalam apa ya, otoritanya atau kekuasaannya, kesadaran di bawah sadar dan sadar tinggi. Artinya di dalam kehidupan ini sampai kepada kita yang mengikuti Kanjeng Nabi, urip itu harus mempunyai derajat tinggi, tapi harus terkadang you don't need to be the best. Mana Albert Einstein itu ngomong, jadi to be better and the best is to be better. Orang itu jangan ingin meroket terus derajat atau apapun profesimu naik terus. Jangan. Sekali-sekali you don't lead sambil beda, sambil ke bawah. Kanjeng Nabi populer itu. Jelas Nabi, jelas Rasul, pemimpin negeri Madinah, Habibullah, terus macam-macam ya, kekasih Gusti Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suatu saat Kanjeng Nabi itu berjalan, nah sebetulnya pokoknya melaku, menggontok jalan sendiri di tengah pegunungan itu, ketemu seorang perempuan tua, rabun pisan, gendong kayu, terus coba si gendong mau dipikul aku karo, tapi mesti gendong, dan nerone bojone Abu Lahab, gendong kayu bakar harus juga mulai. Karena rabun rada sore, jadi jalannya kelera-kleru gitu loh ya, jalan setapak atau jalan piye gitu ya. Terus Jawa nonop-nonop. Aku disuruh Kanjeng Nabi, anu Mbah, kula bedak nih. Ya seneng, oh iya. Terus sepanjang jalan ini didongengi karo mbae iki. Ngene ngger. Ya, bila ketemu jenenge Muhammad itu sampai pisan-pisan nyedek. Ya. Wih, jahat. Ngaku Nabi Rasul tapi cuat wis pokoke ngolek entek orang gelek. Terus karo mak sampai omah kayu diduk nggih. Nggih pun Mbah kula langsung tekok sik to ngger sampean iki sinten? Nggih kula niki Muhammad sing sampean dongengne wau. Ya. Mbah langsung lemes. Ternyata selama ini Mbah itu kena provokator. Kena provokator. Aslinya baik ngono tuh, tapi sahabat Mas Islam. Itu Kanjeng Nabi tampil beda. Seorang Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin negeri Madinah, kekasih Gusti Allah didampingi Jibril, mbuh apa neh ngono derajat tertinggi ning donya ora enek liyane Kanjeng Nabi. Gelem gendongne atau mikulne atau nyunggekne atau lek nggo jarane, semono apa gawakne ngene ya.
gelem membawakan kayu bakar. Tampil tidak. Nah, jenenge pemimpin kan jane penak nyeluk prajurit gitu ya. Itulah. Bos ini karena ini. Keloncong iki dipikulne nek mbah ya kan ngono bisa kan? Panggul dhewe. Ini konsep budaya. Konsep budaya. Mana sekali-sekali manusia itu harus tampil juga. Mana anak wali itu ya. Gak patah ngurusi agamane Gusti Allah, wali itu. Ditekoki. Lho Pak wali zaman orang patah ngurusi kan agamane Gusti Allah. Kecuali itu ngurusi 100%. 24 jam. Jawabnya apa? Dua-duanya benar itu. Sing gak patah ngurusi jawabannya Islami teh Gusti Allah. Ngurusi sing duwe dhewe. Lah kowe nyapo? Repot aku nyapo repot-repot. Aku tak ngurusi menungso aja lah, pokoknya bicarane itu iso wareg terus iso ngaji ya. Itu kan aneh. Di situ aku ngurusi ngono kuwi Mang. Ya karena memang itu perintah. Artinya dari dua ini satu tampil atas, satu tampil bawah. Itu namanya kamu harus berpikir. Berpikir itu begitu. Maka dengan beberapa pengertian orang-orang yang alim alamah itu ada juga yang kelihatan, ada yang rahasia. Rahasia itu nggak mau menampakkan diri. Nggak mau menampakkan diri. Lalu satu saat dia nih pernah jujur ini pas itu umroh gak salah di Madinah. Lalu selesai dari Raudhah itu ngajak orang jadi pejabat atau pengurus juga di mencapai sama aku golek wong itu wali tenan wali ketemu ini gue bukan ini gue itu akhirnya ketemu wong wiwi mojok wadoh ya wong remeh tapi wong Mesir ada wong Mesir ada juru bicaranya yang dimasukkan ini jujur pemimpin bla minta doa Dungannya itu itu ngalih kalau bisa apa gue tak datang ngilu gue itu sewar sama aku ngomong bahasa Arab Dungannya Gusti nopo dosa kula kok sampai kula niku disemerepi tiang niku kalau nyarat kira wemeng ya itu waktu itu wali kutub Mesir. Jadi sampai uang itu gak ngereken kabeh gak gabris kabeh. Jadi ada kayak gitu. Ini kita nyat. Jadi itulah yang tersembunyi. Makanya ada undang-undang juga. Maju sampai ngomong elek, mulai anak wali liwat ya ini mesti mandi. Jadi gue ngomong elek, anak wali muni amin itu mati ngomong. Tapi wali itu kadang yang greget nih. Nek kene ngomong api, sampean ngomong api ora amin blas ya. Lah ngomong elek coba petele ngamin iki. Ya mbok biasanya budaya malah ngomong sing enek wong sing ketoke ngalim alamah hati-hati lah ngomong sing api-api ya. Sampai ngomong elek. Diamini ya. Tadi Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga dari ini adalah sebuah pelajaran yang intinya itu adalah gunakan pikiran. Pikiran itu seperti itu. Ayat 34 ya. Ayat terus ini. Jika di sini dikatakan 34 walakot fatana Sulaimana. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Walqaina ngalal kursihi jasada. Dan kami dudukkan pada singgasana
Singgasananya sesosok jasad. Tuma anaba, kemudian ia kembali. Jadi 10.000 jaran. Gusti Allah memberi mukjizat atau ngijoli kepada Nabi Sulaiman nanti di ayat di belakang. Dengan menundukkan angin. Namun sebelumnya Nabi Sulaiman diuji Gusti Allah. Karena ceritanya begini. Jadi Nabi Sulaiman itu rabi wong itu. Tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman, ternyata perempuan itu nyembah dahulu. Makanya itu ya. Makanya cara Jawa aja. Mau nggak rabi atau nggak, kok sila. Islam apa itu. Islam gak jelas repot. KTP Islam itu wakeh. Madzhab wakeh. Enak sing sholat madhep ngetan ya. Kok Islam sing piye? Islam ki blaten di gitu loh ya. Ojo beli kucing dalam karung. Oleh karena itulah sehingga diuji oleh Gusti Allah Nabi Sulaiman suatu saat pas itu. Jadi Nabi Sulaiman ini mempunyai yaki. Jadi nggak yaki Nabi Sulaiman. Yaki. Yaki itu juga berfungsi stempel kan Nabi Sulaiman berfungsi apa. Tapi dua yaki. Jadi nanti itu nggak yaki Nabi Sulaiman. Jadi kita nggak yaki itu yo nisbatnya jene Nabi Sulaiman. Orang dulu baru. Boleh mau cek nggak yaki lah mau Nabi Sulaiman. Sulaiman jelas Nabi ini Gusti Allah. Al-Salam. Rasulullah. Utusannya Allah. Nggak repot ya. Nggak yakin ya. Orang sambaran itu mah. Yang duwe tongkat. Tongkat tendek, tongkat komando. Juga nggak gelang. Jadi gelang itu kayak mutiara. Kalau mandi, akhirnya itu disepot. Di bawah istrinya. Salah satu istrinya. Kemudian ketika digawa bojonya tadi, ada jin. Yang nyamar kayak Nabi Sulaiman pergi. Terus pakaian aja adus karena Nabi Sulaiman rojo itu bayangnya cilik aja ya. Tengok bayangnya jedingnya kayak namu cuwili mari dapur aja jeding. Enggak. Ngombo misalnya istana apa ya di bojone karo gayang-gayang itu nunggu akeh ku mang anak ruangan makundi, ruangan ganti baju, terus kamar mandi ngono. Ketika Nabi Sulaiman masih mandi sudah ada yang keluar. Berpakaian kebesaran lalu akhirnya diganti. Digaiteng lungguh singgasana. Nabi Sulaiman selesai. Buasanya rojo nih singgasanaku. Terus gak dipercaya karo kabeh. Semua istrinya gak percaya. Semua prajuritnya gak percaya. Semua gak percaya. Dan ada salah satu yang curiga. Jadi Nabi Sulaiman ini mempunyai orang kepercayaan. Menurut saya, kemana pergi orang itu ada. Namanya Pohwah Rona. Di bahasa Arab, di bahasa Jawa. Pohwah Rona. Lebih Jawa, Pohwah Rono. Pohwah Rono. Nah, itu aneh, kata-kata ini aneh, tapi sebetulnya oleh orang. Pohwah itu kopi, Rono itu ya kayak Rono. Artinya bangunan penutup tapi bolong-bolong, kena ngintip. Ini salah terjemah, Pohwah Rono itu ngintip kopi ya. Mengintip kopi. Ya, namanya Pohwah Rono. Mana jika disebutkan pindah isi Ratu Balkis itu disebut dalam tafsir adalah Asif bin Barkhia. Padahal Asif itu artinya rahasia. Asif bin Barkhia.
Artinya asib itu rahasia, barhia itu ya jembote wis barhi lah seperti itu. Oh jenenge asib jenenge. Asib itu artinya rahasia bahasa Arab itu. Yang minda tinggal sana satu buku atau bagi seorang laki-laki yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Namanya Asib bin Barhia. Asib anaknya Barhia. Asib itu artinya rahasia. Makanya ada orang yang selalu di mana ada Nabi Sulaiman, ada orang itu namanya Kohwah Rono. Ini Kohwah Rono. Dan itu saudara-saudara. Banyak pacar. Istrinya kuwabe itu yakin. Jadi kata kita itu ya. Akhirnya Nabi Sulaiman disitulah tersingkir dari istana. Nggak ada yang taat kecuali satu, Ulonogo. Tersingkir dari istana, puji Gusti Allah. Karena rabi perempuan memang keliru. Mana rabi itu cek perempuan itu ya. Di samping kiye, tambora kiye, sholatnya kiye gitu ya. Dan ini lanang barang, itu rabi lanang ya lanang dicek. Maksudku itu lanang rabi itu dicek, itu tenan apa ora. Kebaik wedok apa iki? Wedok jengki ya. Wedok jengki itu ada ya. Pada ujung api kok gegeran itu. Itu wedok jengki. Sehingga karena itu dihukum Gusti Allah. Tersingkir dari istana dan jin jadi rojo. Beberapa waktu ya. Tapi akhirnya jin itu gak kuat, gak yakin. Siluk tak lugu singgah sana lalu belau lagi yang laut. Nek laut, waki memang coba ketiwa. Apa ngapi nanti apa nih? Keuangan iwa itu udah muati terbawa ombak ke pantai. Ketemu bayi hidup sendiri di pinggir pantai. Iwak tadi dibedeti di dalam ada hati, lalu disimpan. Maka ketika Nabi Sulaiman tersingkir hanya ditemani satu Ulonogo. Jadi ternyata Gusti Allah nguji wong sederhana sekali. Gara-gara aki hilang, kabeh bojone gak percaya. Semua prajurit gak percaya. Semua dayang-dayang gak percaya. Pokoknya gelandang ya. Tapi Nabi Sulaiman ya ora sampe padane akikmu ngomong padane akikmu. Gila akikku ilang gawat iki. Lah kowe ora apa-apa ilang-ilang wis gak penting kowe iki. Iki Nabi Sulaiman ku gitu ya. Ayat 35. Qala rabbi firli wa habli mulkala yang bagi. Ia berkata, ya Tuhanku ampunilah aku dan anugerahkan kepada kerajaan yang tidak patut dimiliki. Maksudnya belum pernah dimiliki. Diakhiri mimbagi oleh siapapun sudahku. Itu ada di jelasan surat Al-Jasiyah ya. Innaka antal wahab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Panakhrona lahu riha tajri bi amrihi ruho'a. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut perintah. Yakni berembus dengan lembut, kaisu asoba kemana saja yang ia kehendaki, sesuai keinginan Nabi Sulaiman. Jadi setelah itu tadi, diuji tadi, akhirnya Nabi Sulaiman tunggu. Jadi sudah kerajaan ini tadi seperti itu tadi, dia jin yang nyamar rupanya kan Nabi Sulaiman. Jadi jin itu aneh tenan. Dan itu nyamar tadi menungso tenan. Iso ketok nih alam dunia tenan. Tapi mesti jin ifrit, jin sakti, orang jin cilik. Jin itu punya kasta ya. Kasta, tidak salah 8. Benar, kayak orang dulu itu ada kasta Brahmana, Kesatria, apa nih, Waisa, Putro, Paira.
Varia. Kan ada kasta-kasta. Kasta paling pintar itu bisa masuk alam ini. Mana aku sering berpecanda. Biasanya lek desa lek kutha jarang. Kutha mungkin ya enak ya. Desa bengi-bengi malam Jumat Legi, Jumat Kliwon, apa malam Minggu apa bengi ketok mencurigakan nek sanding kuburan apa ning dalan wong wedok ayu hati-hati kudu mikir gitu. Wong tenan apa gitu. Karena jin bisa seperti itu. Itu pernah kemarin itu dulu itu. Ya, aku di konco itu. Tak omong. Kuburan ku angker nek demite. Kayak ini ngetok lek malam Jumat Kliwon. Tak percaya. Dialah pas bengi ku sepedaan motor caluru itu waktu itu ya usia di kelas 12. Koncoku itu. Punya sepeda motor RX ya. RX caluru. Di dekat itu ada orang aja. Padahal nakal caluru itu. Lalu itu aja. Pinggir jalan. Tindeki. Teko ya arpe nyarono ngono ya. Terus dijak bareng. Digonceng kayak tengah. Nyaman cong. Ya. Lanang nek ngarep sing nyopir. Wedok lan nemu mang kayak tengah, katanya mburi jak guyon. Akhirnya guyu. Guyu suwe-suwe guyune kayak jaran. Ya, jasa kayak jaran guyune. Dan sikile geblok-geblok. Geblok-geblok apa itu? Sepeda motore. Dilirik sing mburi. Sikile jaran. Wes akhirnya sing mburi nyowoblok ya motore guling gitu loh. Kecelakaan ya bapak benyut. Itu kisah nyata asli itu. Ya. Ini kalau ada kayak begitu benar bisa, karena zaman Nabi Sulaiman ada Quran menceritakan. Tuh, makanya di dalam hal ini hati-hati, karena nggak ada jin. Apalagi anak wong ganteng di pinggir jalan itu mesti wong. Orang anak jin lanang nyamar ganteng kan. Terus kayaknya pokoknya orang iso pokoknya. Lek wong lanang ganteng mesti wong rasa mikir ganteng ini wong apa jin, mesti wong. Nah itu dipikir ya. Maka kembali kepada itu Nabi Sulaiman dungo minta supaya dikembalikan kerajaan dan ditambahi. Dungo ini malah jauh ditambahi ya. Dua harta benda kekayaan yang tidak mungkin nanti dimiliki orang lain yang memakai. Kalau dikatakan di sinilah dianugerahkan. Kami anugerahkan, berikan. Ayat 38 saya ulang. Oh, 37 ya selanjutnya. Dianugerahkan 37 dulu menundukkan angin. Nabi Sulaiman itu punya warisan dari Nabi Daud. Warisan Sulaiman Daud alaihissalam kendaraan yang diberi nama mungkin sapi Watman. Kemudian di dalam ayat 36 itu ditundukkan angin. Tadi darane 20.000 itu dibeli, dijoli karo Gusti Allah setelah diuji, tapi diuji deh. Setelah diuji tadi, dijoli dengan bisa menundukkan angin. Dan itu berupa kalau sekarang pesawat. Pulpun. Dan mesti pesawat itu harus bisa mampu menampung 20.000 orang harus itu. Tadi jaraknya 20.000 kok. Harus bisa dijoli bisa menundukkan angin. Karena jalan tadi itu untuk dakwah. Maka kendaraan itu harus bisa memuat minimum 20.000 orang. Menundukkan angin berarti dengan terbang. Kalau bahasa sekarang pesawat terbang ya semuanya. Dan bentuknya kayak begini. Kita buat dari Trans Basmal. Itu ini ya. Ya kan. Ini bentuk. Ini. Ini adalah bentuknya. Dan ini saya buat dari Trans Basmalah dari Al-Quran. Ini saya buat berdasarkan matematik Quran, bukan karangan. Dengan matematik Al-Quran.
ini ilmiah secara Quran. Ini bukan cuma ini saya kasih tinggal aransemen berarti Jawa umum. Ini ada detailnya. Dan jika saya replikakan replika tak cilik ini tak kayak cilik bunda gitu, ini pasti bisa terbang. Aku yang gede ini ya apa yang melok gitu ya. Tapi nggak mungkin namanya tajam gitu ya. Ora. Menundukkan angin. Manta kasih nama bangun Y, X, dan S. Ini ilmiah. Jadi saya nggak ngarang ini dari Quran. Namanya Transatmal. Dan ini kalau Nabi Sulaiman saya punya keyakinan ini mesti mampu mengangkut di atas 20.000 orang. Karena jalannya 20.000 dijoli menundukkan angin. Karena malaknya saja pejabat setingkat menteri itu jumlahnya 4.000. 4.000 fotosen. Kawan itu. Engkau papat nulis itu. Telu. Itu pejabat tingginya. Kadang Nabi Sulaiman merapat nih awang-awang dari di atas pesawat. Enak melok Nabi Sulaiman. Rapatnya nih awang-awang. Kalau pesawat yang melaku, pejabat tingginya malak namanya. Malaknya itu 4.000. Jika jaraknya tadi aja 20.000, ya perang berarti di atas ini harus mampu ngangkut minimum 20.000 orang. Nabi Rasul. Belum ada teknologi yang bisa seperti itu sampai sekarang. Jadi itu Nabi ya, Rasul diuji Gusti Allah. Makanya ini pelajaran juga ya. Jadi kalau kita itu membuat kesalahan, lalu bertobat, di dalam tobat itu jalur tambahan. Ya, ini tulisan aja lali. Berarti kesalahan, terus tobat, dalam tobat itu jalur tambahan. Dengan Nabi Sulaiman tadi, istananya diroyok demit tadi, jalur tambahan, juga istana sing luwih. Itu waktu itu Mas Pices Rajabrono belum banyak. Yuk tambahan juga kekayaan yang tidak mungkin mampu dimiliki orang setelah. Terus pokoknya rojo terkaya di dunia sepanjang zaman ini. Ya, jaluk tambahan. Akhirnya Gusti Allah mulai menundukkan angin dan terkaya. Karena kita salah itu kadang ujian ya. Soalnya ada hadis juga. Gusti Allah itu terkadang kalau mengendaki hambanya, terutama yang para aulia atau alim alamah itu mengendaki untuk merintih. Mengendaki untuk merintih itu mengutus malaikat untuk menggagalkan, mengacaukan semua kegiatannya. Untuk mengacaukan. Pokoknya kayak kewacau bala. Tujuannya apa? Biar alim alamah tadi itu merintih. Dia mulai di hadapan Gusti Allah. Nah, gue gila, jadi ngono kuwi gagal dungo. Ya. Tapi dungo itu merintih. Merintih itu apa? Tadi itu. Wali ora cara penting gue. Ya, yang jelas duduk sebenarnya ya. Tapi ki jane carane wali, tapi gak apa-apa kok tadi itu. Nyarane wali kan apa? Nyarane nabi ya. Dalam merintih itu siji mensyukuri nikmati Gusti Allah. Satu, mensyukuri nikmati Gusti Allah yang ditimpakan, diberikan kepada Anda. Nomor dua, jalur ngapura. Jadi misalnya Anda itu berusaha atau Anda sakit, tak waras-waras, berusaha up and down, terus pokoknya nasib itu terombang-ambing oleh saja. Maka dungo yang kita itu dungo sisi mensyukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah tuh di hari ini ditakdir bisa sholat 5 waktu aja. Setelah ngaji subuh saya mulai agak tertib ini. Dulu belum ngaji itu mesti bolong-bolong. Waktu tertib namun maghrib kali tidak. Ya, disyukuri. Harta disyukuri.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih banyak orang yang mungkin belum sebaik nasib saya. Pokoknya wis syukur ana aja kubur ya. Alhamdulillah di rumah, di kendaraan, di keluarga. Oh disyukuri. Baiknya bersyukur bahwa Anda itu lebih baik. Ada orang yang nasibnya kurang beruntung dibanding Anda. Intinya ngono tok syukur. Intinya begitu, dingklu. Kirai atau waron. Dingklu. Bersyukur. Sing loro ya bersyukur alhamdulillah. Juga diparingi sehat, waras. Sementara banyak yang loro mati. Semua begitu ya. Caranya merintih, tapi dengan merintih loh. Orang dengan gembira loh. Tak perlu ya. Itu dengan sohewi ya sampai nangis. Tadi syukur. Sampai nangis. Alhamdulillah, Gusti kula diparingi kekuatan sehingga saya bisa ahli sodako. Tapi kowe sing ngomong kowe dhewe tak karo wong lho. Kula selalu siap malah jaga sodako. Tonggo kula kanca kula mboten sakit. Pasti niki rahmat saking panjenengan. Ini rahmat dari engkau. Karena uang itu nggak bakal mampu berbuat tanpa ditunjuk. Alhamdulillah saya bisa berbakti pada orang itu. Sementara banyak yang menolak. Syukur terus ya. Terus pokoknya syukur sing superan. Kemudian tobat yang ngapura. Tak perlu detailnya lah, enggak ya umum malah yang ngapura itu lah. Tak perlu detailnya yang kecil. Syukur ini. Ini. Begitu. Merintih, tapi dengan merintih lah ya. Misalnya tadi itu usaha gagal, ya. Ojo merintihmu njaluk Gusti nyuwun berhasil. Jangan. Nyuwun itu berhasil pisane ning mburi, terus yo tambahan. Gusti kalau niki bang terus teori namung akal 1000 kula nyuwun 10.000. Terus karena akhirnya dunia tanah sampai lari. Padahal teori usahamu atau gagal lu mek 1000. Terakhir lagi ya jaluk 10.000. Tapi obat sih merintih ya. Tapi dia mulai kemana tuh dan sing apik nek omahmu dhewe. Rahasia ora wong roh ijen, karena gue nangis wae delok wong kan lucu. Ono ndek anak cilik ya. Oh, ngawur ae. Iku kudu ijen sendiri gak ada orang tahu dan sing paling apik kadise nek omahe dhewe ora ning kebon, ora ning sawah yo. Bahkan ora ning masjid. Lek sing santri yo ning pondok yo. Ya pas kowe nek kene yo oleh tapi jen itu sampe anak wong. Jadi dia merintih nangis yang kecil. Oh ya. Itu Nabi Sulaiman. Oke, Nabi Sulaiman. Dan tidak dihisab di baik. Yesus gak dihisab loh. Oke, peparing Yesus dihisab tapi cepat banget. Pokoknya orang pendapat. Jadi dengan pengertian ini 37 wasayatina pulu bana dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan sayatin semuanya ahli bangunan, yakni pandai membuat bangunan-bangunan yang menakjubkan dan aneh, wahawas dan ahli penyelam yang mereka mengambil mutiara dari laut. Oke, ayat 37. Tolong diperhati dengan sungguh-sungguh. Bahwa ditundukkan kepada Nabi Sulaiman artinya dengan memakai akik tadi lagi, maka sampai setan-setan tunduk. Ketika akik hilang tadi gak tunduk. Jadi itu mujizat dari Gusti Allah untuk menundukkan makhluk-makhluk. Maka setan-setan itu adalah mempunyai keahlian banain bangunan dan wagawas penyelam.
Maka ada beberapa pendapat bahwa Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman. Karena nggak mungkin Borobudur dibangun oleh manusia. Karena itu dibuat dari batu andesit. Batu andesit itu batu lelehan gunung Merapi atau gunung berapi. Dan setan itu, dia bisa menyelam di kawah gunung yang sedang meletus. Berarti setan itu mampu mengumpulkan magma, lalu dicetak, jadilah bangunan atau relief. Makanya di Candi Borobudur itu ada relief rambut dipelincir. Jadi batunya itu ketika masih panas dipelincir, jadi rambut. Ya, bukan dipahat, dipelintir ketika batu masih panas. Dan yang mampu mengerjakan itu mesti setan, manusia gak mampu. Maka saya ikut keyakinan bahwa Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, yang bangunnya adalah dengan izin Gusti Allah, setan-setan bekerja. Ini ya, ini. Dan Nabi dawuh, setiap Nabi meninggal, mesti dimakamkan di mana tempat meninggal. Aku orang ngomong di situ tempatnya, tapi ya suka diting. Makanya sekali-sekali lah. Dulu pernah rombongan 2014 ada ke sana, secara guru aku guru kewajiban gitu ya. Selanjutnya ya sudah lo di Reddit. Di situ ada ayat-ayat Islam yang direaliskan. Bagaimana Nabi Yunus itu ada orang yang mencolot dari perahu di Mpok Iwa, ada dari itu. Kemudian Nabi Musa tentang membajak sapi, ada dari itu. Ratu Balkis yang ngangkat rok, ada dari itu. Komplit. Memang di bawahnya Kamandatu itu bab lain. Kamandatu. Apa itu? Bawahnya floor ya. Floor itu lantainya. Under floor itu. Atom. Pokoknya misalnya lemah itu beda. Ini tutup ini. Ini beda. Nggak perlu saya jelaskan. Karena di luar konteks. Ya sekali-sekali lah Borobudur itu. Lihat-lihat. Dulu waktu ke sana tak kasih hadisnya, Qur'annya, tak tunjukkan ini religi. Ini dalilnya, ini religi. Itu ada tabiwat, ada asfat, nanti ada bab asfat. Tabiwat itu Nabi Daud, diwariskan Nabi Sulaiman, di situ ada religinya bentuk tabiwat. Karena tadi saya tunjukkan gambar saya, itu juga ada. Tapi saya pakai cantik. Jadi jika itu nanti terbukti benar, dan tadi saya bilang salah satu petingginya itu namanya adalah ngintip kopi. Wah, Rona, sebenarnya Jawa Rono, ya. Rona itu bahasa Arab artinya mengintip, bukan kamus atau tafsir. Rona ini mengintip, lah. Memata-matai ya, oleh. Bahwa itu kopi. Nanti kawah, makanya kopi itu kayak kawah, dari ini kawah gunung berapi ya, kutuk-kutuk karena itu kayak uang ngudek kopi. Loh iya, jadi dicek kopi timbangane kawah mestinya ngono. Ya ngono begitu. Sehingga disitulah dikatakan kami tundukkan pula kepada setan-setan semua ahli bangunan. Mana kemarin saya bilang, di Mesir itu ada piramida, Khufu, USD, itu simetris. Itu mesti Nabi yang mungkin di sini juga ada lah Gunung Padang. Itu juga rambut mungkin. Borobudur ya. Itu kalau nggak ahli bangunan, betul nggak iso bangun Borobudur itu. Itu duluan bagi arsitektur yang hebat, duluan bangunan.
Wah itu tradisi sing angel ada religi. Belum ada patung-patung di foto kalau nanti ayat lain dikatakan singgasana Nabi Sulaiman terdiri dari patung-patung dan payung-payung dan priuk-priuk yang masih ada di dalam tubuhnya. Itu Quran ini tak terangin bab sebelumnya. Ada patung-patungnya. No. Jadi setan Nabi yang kerja, tapi tunduk pada Nabi Sulaiman. Dan disuruh ngambil mutiara, emas. Ayat 38, Wakhorin dan setan yang lain. Dan lainnya itu mukorronin yang terikat dan dirantai fil asfat dalam belenggu. Oke. Kemarin dulu saya bilang di sebelah utaranya Halmahera, di sebelah utaranya Pulau Halmahera. Roh itu Halmahera. Roh teko Mbak Google. Itu ada bangunan panjangnya 112 km. Tingginya 1,8. Bentuknya endek terus dur ya. Ngerutik gini. Nah, kayak kapal selam. Belum pernah dibuka. Dan jika itu asfalt, berarti itulah jin-jin atau setan-setan yang balik loh di penjara. Ditambah unlimited YouTube. Berarti dulu pernah ada itu dengan film apa? Bangunan. Lek kowe penyelam nyelamo kowe. Tapi koyo kuat penyelam tahun ini. Harus kapal selam ya. Ada. Bangunan itu ada panjangnya 112 km. Yang bentuk tertingginya 1,8 kilo. Bangunan itu rupanya ini kalau nah itu tahu jeneng aspat. Lah kuwi lek ucul bahaya. Jika jero itu tempat merantai setan-setan. Jadi setan-setan sing balilo di penjara karena itu kontrolan ra gelem hukum. Ya. Ini Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad enak gelem ya monggo, gak gelem ya apa-apa. Enak cawe dhewe gitu. Itu asfat. Jadi ayat itu jelas sekali fil asfati dalam belenggu. Apa itu belenggu? Penjara. Nah, ini rantai penjara yang dirantai ya. Belenggu penjara. Penjara itu apa? Rangkeng ya oleh. Rumah tahanan ya oleh. Maka di dalam itu dikatakan beberapa hal. Ayat 39. Hadza atauna famnun. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah. Maksudnya berikanlah sebagian daripada apa yang orang kamu sukai. Au amsik atau tahanlah. Maksudnya tidak memberikannya. Bihori hijab dengan tiada pertanggungjawaban. Tanpa ada hijab bagimu dalam hal ini. Lihat tanggung itu. Menjauh jauh Nabi Sulaiman, kabeh baik. Terserah mbok tahan apa mbok wehne wong. Mbok tahan ini berarti ya mbok tahan lah. Yang sudah setelah meninggal, mangkat, nggak ada orang yang mewarisi. Atau mbok wehne sapa sing mbok wehne. Au amsik atau tahanlah. Boleh ya. Dan juga dikatakan hadza atau puna famnun. Inilah anugerah kami, maka berikanlah. Jadi boleh nih wong liya oleh, mbok tahan oleh. Maka dengan penjelasan ini, jika itu boleh nih wong diberi kitab, kan kitab. Ya. Nah, tapi sing diwae ora itu. Jadi Nabi Sulaiman wae iku kok kisape kae. Kitab sing diwae iki. Mana kemarin saya katakan, ketika Sulaiman Jurudu itu
dalam perjalanan ada segerombolan semut yang murat mati. Jadi ketika Sulaiman dalam perjalanan, tolong diperhatikan secara akal ya. Jika Nabi Sulaiman itu melayu numpak jaran, mungkinkah sarang semut itu kocar kacir? Tidak mungkin. Tapi di Quran dikatakan semut-semut kocar kacir. Karena pesawat Nabi Sulaiman seperti ini, dan ini mungkin kayak jet ya. Di dalam bawahnya itu bangun yang bawah itu mengeluarkan angin. Nah, kayak piring terbang itu, maka angin itu ngantem yang tanah, pastilah tanahnya itu nanti semutnya murat. Mas. Maka berhenti. Dan seterusnya burung opowi. Itu butut ya. Butut tak butut. Lalu bangun istana dadak. Maka ketika Nabi Sulaiman bangun istana dadak itu adalah pasirnya dari emas. Karena setan-setan kon nyambut gawe. Ayo cepet kabeh golek emas. Di pasir temboknya ya emas. Ini jadi ternyata nek pesawatmu ya gue jaran nih, tapi jaran biasa gitu ya. Di pantas-pantasan lah. Kayak kandang jaran, istal namanya, kedokan, kabeh cakae emas, pasir emas. Jadi jaran ini kan turun kayak pasir emas. Ketika ini apa geset ya, itu jaran apa sapi ini dari benang emas. Benang emas ini mau kandang jaran. Istana, bla bla lalu kayak batu onik ya, kaca, istana ini tembus pandang, tanah di bawahnya ada ikan-ikannya. Soalnya Nabi Sulaiman dapat laporan. Makanya ini jadi khilafiyah tak terangkan. Dan nggak salah. Mungkin jin-jin itu ngelaporin Nabi Sulaiman bahwa Ratu Balkis atau Ratu Bobo, aku nyebutnya Bobo atau Balkis podoai. Tapi melok Balkis cek luwih familiar. Ratu Balkis itu bangsa jin. Karena ayune ora umum. Tapi ada juga manusia mungkin juga Nasib bin Bardia atau Kohwah Rono, mesti juga bukan itu manusia.